Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metabolisme lemak yang beranggotakan Fitro Aji Kusnanto, Indah Puspita, Sinta Nuraini AS, Yohanes Tegas Prastio, dan Vidya Ayu Septiana. Pengertian lemak. Lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan suka larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Fungsi lemak yang pertama, sebagai penyusun struktur membran sel. Dalam hal ini, lipid berperan sebagai barrier untuk sel dan mengatur aliran material-material. 2. Sebagai cadangan energi, penyimpanan makanan, dan transport. 3. Sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. 4. Kulit pelindung komponen. Jenis-jenis lipid. Yang pertama ada asam lemak, lalu gliserida, lalu lipid kompleks, dan yang terakhir adalah non-gliserida. 1. Asam lemak. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Asam lemak adalah komponen utama penyusun lemak, yaitu CH3, CH2, NCOOH atau CnH2n plus 1 men-COOH. Rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Pengaruh asam lemak. Asam lemak jenuh atau saturated fatty acid atau SFA adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. Asam lemak jenuh tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas seperti asam lemak tidak jenuh. Efek dominan dari asam lemak jenuh adalah meningkatkan kadar kolesterol total dan KLDL atau kolesterol LDL. Secara umum, makanan yang berasal dari hewani atau daging berlemak, keju, mentega, dan krim susu selain itu mengandung asam lemak jenuh, juga mengandung kolesterol. Asam lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty merupakan jenis asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap pada rantai atom karbon. Sering ditemukan dalam minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan canola. Lemak tak jenuh tunggal berpengaruh menguntungkan kadar kolesterol dalam darah, terutama bila digunakan sebagai pengganti asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh jamak atau polyunsaturated fatty adalah asam lemak yang mengandung dua atau lebih ikatan rangkap bersifat cair pada suatu kamar, bahkan tetap cair pada suhu dingin. Karena titik lelehnya lebih rendah dibandingkan dengan MUFA atau SFA, asam lemak ini banyak ditemukan pada minyak ikan nabati seperti safflower, jagung, dan biji matahari. Asam lemak ini berperan penting dalam transport dan metabolisme lemak, fungsi imun, mempertahankan fungsi dan integritas membran sel. Asam lemak trans terbentuk ketika asam lemak tidak jenuh dengan konfigurasi cis terisomerasi atau perubahan bentuk struktur kimia atau isomer menjadi konfigurasi trans atau struktur lebih linier yang lebih menyerupai asam lemak jenuh dibandingkan asam lemak tidak jenuh. Konsumsi asam lemak trans berdampak sama seperti asam lemak jenuh, yaitu meningkatkan kadar KLDL. 2. Gliserida. Gliserida netral atau lemak netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dari gliserolida netral adalah sebagai simpanan energi yang berupa minyak ataupun lemak. Gliserida netral terbagi menjadi 3, yaitu monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Fosfogliserida atau fosfolipid adalah lipid yang mengandung fosfat. Fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Penggunaan fosfogliserida adalah pertama sebagai komponen penyusun membran sel, kedua sebagai agen emulsi. 3. Lipid kompleks.
Lipoprotein terbagi menjadi 4. Yang pertama kilomikron, yang kedua VLDL atau Very Low Density Lipoproteins, ketiga LDL, Low Density Lipoproteins, keempat HDL, High Density Lipoproteins. Glikolipid, kelompok lipid yang mengandung asam lemak, sfingosin, dan karbohidrat. Lipid non-gliserida, asam lemak yang bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. 1. Sphingolipid, 2. Kolesterol, 3. steroid, 4. malam atau lilin, atau yang biasa disebut wakes. Metabolisme lipid atau lemak di dalam tubuh dimulai di dalam mulut dan dicampur dengan air ludah, dan dicampur dengan enzim lipase lingual yang terdapat di dalam kelenjar air liur. Setelah itu, lipid masuk ke dalam esofagus, dan di dalam esofagus, lipid tidak mengalami proses metabolisme lipid. Kemudian, ke lambung. Di dalam lambung dengan bantuan enzim lipase lingual dalam jumlah terbatas mulai proses hidrolisis trigliserida menjadi digliserida dan asam lemak. Dan proses metabolisme lipid terbatas sebab lipase lambung hanya dapat melakukan hidrolisis dalam jumlah terbatas. Lalu masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, bahan empedu dari kantong empedu mengemulsi lipid. Enzim lipase yang berasal dari pankreas dan dinding usus halus menghidrolisis lipid atau lemak dalam bentuk emulsi menjadi digliserida, monogliserida, gliserol, dan asam lemak. Fosfolipida yang berasal dari pankreas juga menghidrolisis fosfolipid menjadi asam lemak dan lisofosfolipida. Dan dari usus halus, lemak yang telah mengalami proses hidrolisis akan masuk ke dalam proses metabolisme lipid. Sebagai cadangan energi hasil metabolisme lipid, tubuh akan menyimpannya dalam bentuk simpanan lipid atau lemak yang utamanya disimpan dalam sel lemak dalam jaringan lemak tubuh. Sel-sel lemak memiliki enzim khusus di permukaannya, yaitu lipoprotein lipase atau LPL, yang memiliki kemampuan melepaskan trigliserida dan lipoprotein, menghidrolisisnya, dan meneruskan hasil hidrolisis ke dalam sel. Tahap-tahap metabolisme lipid. Ada 2 tahapan, yaitu tahapan pertama, katabolisme. Katabolisme dibagi menjadi 3, yaitu 1. Metabolisme gliserol, 2. Oksidasi asam lemak, 3. Sintesis asam lemak. Tahapan kedua yaitu anabolisme dibagi menjadi 2, yaitu 1. Transportasi lipid, 3. Sintetis kolesterol. Gliserol. Gliserol adalah hasil lipolisis lipid atau trigliserida. Gliserol akan membentuk energi melalui glikolisis. Gliserol akan diubah menjadi senyawa fosfoglyceraldehyde atau G3P atau gliseraldehid fosfat agar dapat memasuki reaksi glikolisis. Pada proses glikolisis terjadi pembentukan senyawa asam pirufat. Tahap metabolisme gliserol. Pertama, gliserol ditambah 1 gugus fosfat dari ATP menjadi gliserol 3 fosfat. Gliserol 3 fosfat kemudian dihidrasi aseton fosfat menjadi produk glikolisis atau glukosa dan akan membentuk pirufat yang akan menghasilkan energi. Sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak terjadi di dalam sitoplasma. Sintesis asam lemak adalah tahap memperpanjang rangkaian atom C yang dimulai dengan pembentukan asetil ACP dan malonil ACP dengan katalis asetil transasilase dan maloni transasilase. Kemudian, untuk memulai proses sintesis asam lemak, asetil-CoA akan bergabung terlebih dahulu dengan oksaloasetat membentuk sitrat.
asetil-CoA harus diubah dulu menjadi sitrat karena asetil-CoA tidak mampu menembus membran mitokondria. Sitrat yang baru saja dibentuk mampu dengan bebas menembus membran mitokondria sampai ke sitoplasma. Di sitoplasma, sitrat ini akan dipecah oleh sitrat liase menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat. Pada tahap ini, oksaloasetat diteruskan hingga membentuk malat, sedangkan asetil-CoA dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pembentukan malonyl-CoA dan asetil-CoA. Kelebihan asetil-CoA disintesis menjadi asam lemak, kemudian ACP atau acyl carrier protein sebagai titik pengikatan selama sintesis tersebut berlangsung. NADPH digunakan untuk sintesis sebagai reduktor. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.